Jadi dari kacamata Merton kita belajar bahwa struktur sosial yang buntu itu bisa memaksa seseorang tuh bermigrasi dari satu tipe adaptasi ke tipe lainnya, dari inovasi kriminal sampai retreatisme spiritual. Tapi apakah tekanan itu hanya soal gagal jadi kaya atau macetnya karir? Kalau dilihat ternyata sepertinya tidak ya. Karena di sini teori Merton itu punya batasan dan perlu disempurnakan. Karena faktanya manusia itu bukan sekedar angka dalam struktur ekonomi. Kita itu adalah makhluk yang punya perasaan. Nah, untuk memahami bagaimana rasa sakit hati, pengkhianatan, dan kemarahannya Kusni Kasdut menjadi bensin bagi aksi-aksinya, kita harus bergeser nih dari fokus struktur milik Merton menuju fokus emosi yang dikembangkan oleh Robert Agnew. Di sini kita pandang melalui General Strain Theory. Nah, kalau Merton tadi lebih banyak bicara soal struktur ekonomi dan American Dream, ada satu tokoh lagi yang menyempurnakan pandangan itu bagi dunia kriminologi modern. Beliau adalah Robert Agnew. Melalui General Strain Theory atau GST atau teori tekanan atau ketegangan umum yang pertama kali dimulai pengembangannya pada tahun 1985 dan kemudian diformalkan dalam artikel Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency di tahun 1992, Agnew mengajak kita melihat sisi yang lebih manusiawi, bahwa kejahatan bukan cuma soal tidak punya uang, tapi soal bagaimana kita bereaksi terhadap stres dan rasa sakit. Jadi akar teori ini memang berasal dari pemikiran Durkheim dan Merton, tapi Agnew merasa teori tradisional itu terlalu sempit karena hanya fokus pada kelas bawah dan motivasi ekonomi saja. Perubahan besar itu dimulai di tahun 1992 tadi saat Agnew mengusulkan bahwa tekanan itu sifatnya universal. Jadi GST menjelaskan bahwa strain atau tekanan itu bisa dialami oleh siapa saja dari kelas sosial manapun. Nah, tekanan di sini mencakup berbagai stresor sosial dan emosional yang jauh lebih luas daripada sekedar kegagalan menjadi kaya. Menurut Agnew, ada 3 pintu utama yang membuat seseorang itu merasa tertekan dan akhirnya terdorong untuk melakukan penyimpangan. Yang pertama adalah kegagalan mencapai tujuan positif. Dan ini bukan cuma soal gagal sukses secara ekonomi, tapi juga kegagalan mencapai status atau keadilan yang diharapkan. Yang kedua, kehilangan hal-hal berharga. Jadi ini adalah kondisi di mana seseorang kehilangan stimulus positif, seperti kematian orang tercinta, putus cinta, atau kehilangan pekerjaan yang sangat dibanggakan. Yang ketiga, adanya paparan hal-hal negatif, dan inilah yang disebut sebagai stimulus aversif. Kita bisa bayangkan seseorang yang terjebak dalam situasi menyakitkan tanpa bisa menghindar, seperti menjadi korban perundungan di sekolah, pelecehan verbal, atau tumbuh di lingkungan keluarga yang toksik. Yang membuat GST ini sangat spesial dan berbeda dari teori sebelumnya adalah fokusnya pada emosi negatif sebagai jembatannya. Jadi Agnew menekankan bahwa tekanan itu tidak langsung membuat orang jadi jahat. Tekanan itu akan memicu emosi seperti frustrasi, ketakutan, dan yang paling krusial yaitu kemarahan. Nah, kemarahan ini dianggap sebagai motor penggerak utama karena menciptakan dorongan kuat untuk melakukan tindakan korektif, entah itu untuk mengurangi ketidakadilan yang dirasakan atau sekedar melakukan pembalasan dendam. Tapi perlu diingat bahwa Agnew ini merinci tidak semua stres akan berakhir pada tindakan kriminal. Ada karakteristik tertentu yang membuat sebuah tekanan menjadi sangat berbahaya. Yang pertama dianggap sebagai ketidakadilan, yaitu saat individu merasa perlakuan buruk itu benar-benar tidak pantas diterima. Yang kedua, tekanannya besar secara magnitudo. Artinya tekanan itu sangat kuat, sering terjadi, dan berlangsung lama. Yang ketiga, individu memiliki kontrol sosial yang rendah, yaitu saat seseorang merasa tidak lagi terikat pada aturan keluarga atau masyarakat. Dan yang keempat adalah adanya tekanan untuk coping kriminal, yaitu saat situasi membuat individu itu merasa bahwa cara ilegal adalah satu-satunya jalan keluar yang masuk akal. Lalu mengapa ya banyak orang stres, tapi tidak semuanya jadi penjahat?
Nah, jawabannya ada pada mekanisme coping atau cara individu mengelola stres tersebut menurut Agnew. Di sini Agnew membaginya menjadi 3 jalur. Yang pertama, coping kognitif, di mana individu menafsirkan ulang masalahnya. Misalnya dengan berpikir bahwa kejadian pahit itu justru akan membuat dirinya menjadi lebih kuat. Yang kedua, coping emosional, yaitu dengan mengurangi rasa sakit melalui hal-hal yang bersifat non-kriminal. Misalnya olahraga, meditasi, atau curhat. Yang ketiga, coping perilaku, di mana individu itu mengambil tindakan langsung. Bisa secara legal dengan mencari solusi, tapi bisa juga menjadi illegal jika pilihannya adalah kekerasan. Nah, setelah kita memahami teori Robert Agnew, sekarang coba kita gunakan kacamata teori ini untuk membuka isi batin seorang Kusni Kasdut. Kalau Merton tadi bicara soal struktur sosial, Agnew ini akan membantu kita melihat bagaimana rasa sakit dan kemarahan menuntun Kusni ke jalur kegelapan. Kalau kita telusuri, hidup Kusni ini dipenuhi oleh ketiga sumber tekanan yang disebutkan oleh Agnew tadi ya. Yang pertama, Kusni mengalami kegagalan mencapai tujuan dengan cara yang positif. Kusni gagal mendapatkan status sebagai tentara resmi dan kemapanan ekonomi pasca revolusi. Padahal sebagai pejuang, dia mengharapkan keadilan ekonomi dan pengakuan atas jasanya. Yang kedua, dia kehilangan stimulus positif. Jadi dia kehilangan masa muda yang normal dan stabilitas hidup setelah perang berakhir. Dunia yang dia kenal sebagai pejuang yang dihormati tiba-tiba runtuh. Yang ketiga, dia mendapatkan stimulus negatif. Kusni terpapar lingkungan yang menyakitkan sejak kecil di gang jangkrik yang miskin, sampai penolakan sosial saat dia mencoba mencari kerja secara legal tapi gagal. Nah, tekanan ekonomi ini adalah stimulus negatif yang terus menghimpitnya. Agnew menekankan bahwa tekanan ini memicu emosi negatif. Bagi Kusni, ketidakadilan yang dia rasakan, di mana pejuang diabaikan sementara orang kaya tetap makmur, itu memicu kemarahan yang luar biasa. Nah, kemarahan inilah yang menjadi motor penggerak baginya untuk melakukan tindakan korektif. Dia merampok bukan cuma untuk uang, tapi sebagai bentuk pembalasan dendam dan tuntutan keadilan terhadap sistem yang dia anggap tidak adil. Kenapa tekanan Kusni itu berakhir pada kejahatan spektakuler? Nah, kalau kita lihat, ini memenuhi kriteria Agnew. Yang pertama, Kusni menganggap kehidupan itu tidak adil pada dirinya. Dia merasa sangat tidak adil saat veteran perang itu seperti dirinya hidup terlunta-lunta. Yang kedua, ada tekanan yang sangat besar dan dalam waktu yang lama. Besar ini artinya secara magnitudo, di mana tekanan ekonomi itu bukan sesekali saja, tapi berlangsung lama dan intens sejak masa kecilnya hingga dewasa. Yang ketiga, Kusni memiliki kontrol sosial yang rendah. Kegagalannya masuk militer itu resmi membuatnya merasa tidak lagi terikat pada aturan institusi negara. Akhirnya dia merasa bebas dari ikatan sosial konvensional. Kalau kita analisis, sebenarnya Kusni ini sudah mencoba menggunakan coping legal dengan mencari kerja, tapi jalur itu tertutup. Karena coping kognitifnya, yaitu bersabar, dan emosionalnya, yaitu menerima nasib, tidak lagi kuat menahan beban, dia memilih coping perilaku ilegal. Dia menggunakan keahlian militernya untuk merampok sebagai solusi praktis demi bertahan hidup dan membantu rekan-rekannya. Jadi bagi Kusni, kriminalitas adalah satu-satunya tindakan korektif yang tersisa untuk meredakan rasa sakit hatinya pada keadaan. Jadi, melalui GST, kita melihat bahwa Kusni Kasdut itu bukan sekedar penjahat yang rakus. Dia adalah manusia yang dihantam tekanan bertubi-tubi, merasa diperlakukan tidak adil, dan kemarahannya meledak dalam bentuk aksi kriminal sebagai cara untuk melawan balik dunia yang menyakitinya. Kakaks, perjalanan hidup Kusni Kasdut adalah sebuah narasi tragis tentang bagaimana struktur sosial dan tekanan emosional dapat mengubah arah hidup seseorang.
Melalui teori anomi Merton, kita belajar bahwa ketika pintu halal tertutup rapat, tapi tuntutan hidup terus mendesak, inovasi kriminal seringkali menjadi jalan pintas yang diambil manusia untuk bertahan hidup. Sementara itu, General Strain Theory dari Agnew memberikan kita perspektif yang lebih dalam, bahwa kejahatan Kusni bukan sekedar tentang perampokan berlian, tapi ledakan kemarahan dan tindakan korektif atas ketidakadilan yang dia terima sebagai pejuang yang terlupakan. Kusni Kasdut adalah pengingat bagi kita semua bahwa garis antara pahlawan dan penjahat kadangkala hanya dibatasi oleh sebuah kesempatan dan kebijakan sosial yang adil. Sebagai penutup pembahasan kita, Kearney ingin menyatakan bahwa penyimpangan itu tidak selalu berasal dari jiwa yang jahat sejak lahir. Seringkali sistem dan struktur sosial kita lah yang secara tidak langsung itu menciptakan tekanan yang mendorong orang-orang seperti Kusni Kasdut ini untuk keluar dari jalur hukum. Artinya, jika negara tidak memberikan akses yang adil bagi semua orang untuk sukses, maka negara itu sendiri sedang memupuk benih-benih kriminalitas di masa depan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah faktor lingkungan dan kegagalan negara merangkul veteran adalah penyebab utama Kusni Kasdut menjadi penjahat legendaris? Atau kalian punya pandangan lain dari sudut kriminologi atau dari studi lain? Yuk, kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merasa mendapatkan wawasan baru. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan skrim atau sejarah dan kriminal seru lainnya. Follow juga akun sosial media Kearney untuk update harian seputar dunia kriminologi dan psikologi dan sosial lainnya. Share video ini ke teman-teman kampus atau komunitas kalian agar semangat literasi kita semakin luas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, tetap kritis, tetap berempati, dan jangan pernah berhenti belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya, semangat akademis!